Hari ini, kita akan memasuki dunia yang penuh tantangan dan peluang dalam perdagangan internasional, yaitu prosedur ekspor dan impor. Pemahaman yang kuat tentang bagaimana barang dan layanan bergerak antar negara-negara menjadi semakin penting. Prosedur ekspor dan impor merupakan inti dari perdagangan internasional, yang memungkinkan barang-barang dari seluruh dunia berpindah tangan, menciptakan peluang bisnis, dan mempengaruhi ekonomi negara-negara di seluruh dunia. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia yang serba cepat ini, di mana teknologi dan logistik semakin mengubah cara kita melakukan bisnis di tingkat global. Dalam video ini, kita akan menggali perjalanan barang dari produsen hingga konsumen, melewati prosedur-prosedur yang kompleks, kepabeanan, regulasi, dan risiko yang harus dihadapi. Prosedur ekspor yang lengkap di Indonesia mengikuti serangkaian langkah yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 1. Melakukan pemberitahuan ekspor. PEB ada dua, yaitu 1. Ekspor barang wajib PEB. Dalam PEB bahwa setiap barang harus melalui pendataan untuk pengajuan ke kantor bea cukai yang berisi 1. Data eksportir. 2. Data penerima barang. 3. Pembukaan LC. 4. Sarana pengangkut. 5. Negara tujuan. 6. Detail barang. 2. Ekspor barang tidak wajib PEB. 1. Menggunakan deklarasi pabean untuk barang penumpang dan barang awak sarana. 2. Barang pelintas sesuai dengan keputusan perjanjian perdagangan pelintas batas. 3. Barang atau kendaraan bermotor yang diekspor menggunakan dokumen diatur sesuai kepabeanan internasional. 4. Barang yang dikirim melalui Persero Pos Indonesia menggunakan deklarasi N2ANI CN23. Setelah pengajuan dokumen PEB, pihak yang akan melakukan ekspor harus membayar pajak atau pendapatan negara. Setiap barang yang diekspor berbeda-beda ditentukan dengan keputusan Menteri Keuangan. Sebelum itu hendaknya mempersiapkan barang-barang ekspor atau memesan dari produsen. 2. Melakukan prosedur kepabeanan. Pemeriksaan dokumen PEB untuk persetujuan barang yang akan diekspor melalui beberapa pemeriksaan. Setelah masuk dalam tahap pemeriksaan akan dikeluarkan pernyataan barang siap ekspor. Jika terjadi pelanggaran ketentuan bidang pajak maka akan dikembalikan ke pabean atau reimpor. Yang melakukan prosedur ini yaitu 1. Direktoral Jenderal Bea Cukai. 2. Surveyor. 3. Pemasukan barang di pabean. Pemasukan barang ekspor ke wilayah pabean atau penimbunan sementara dilakukan dengan PEB berkala. Selain disertai dengan PEB harus disertai CTPS. Seluruh barang yang telah dimasukkan ke dalam peti kemas diajukan harus bersamaan dengan dokumen PEB. 4. Pengajuan PEB. PEB diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak eksportir, selanjutnya ditunjukkan kepada kantor pabean dengan dilampiri LPSE yang wajib diperiksa surveyor. 5. Melakukan pendaftaran PEB. Pejabat Bea dan Cukai mencatatkan PEB dalam buku catatan pabean dan memberi nomor tanggal pendaftaran. 6. Melakukan penelitian PEB. Meneliti kelengkapan dokumen pabean yang dilakukan pejabat Bea Cukai dan dokumen-dokumen lainnya yang bersangkutan dengan PEB. 7. Persetujuan muatan. Setelah pengecekan oleh pejabat Bea Cukai, memberikan persetujuan muat pada PEB tersebut yang mencantumkan tempat tujuan, tanggal, nama terang NIP, tanda tangan, serta cap dinas PEB. 8. Stuffing container. Menentukan ukuran barang antara kargo yang akan ditempatinya. Hal ini sangatlah penting dalam proses stuffing karena jika barang yang dipacking tidak sesuai akan menghambat proses. 9. Mengansuransikan barang. Jika barang menggunakan term CIF maka bisa dilakukan pengansurasian. Term CIF adalah hak cost, insurance, dan freight yang merupakan klausa Incoterms. 10. Pengangkutan. Proses ini harus melibatkan pejabat bea dan cukai meliputi pemberitahuan manifest atau outware manifest paling lambat 3 hari kerja sejak pemberangkatan. 11. Sanksi administrasi. Dalam pemberitahuan jenis barang jika menuai kekeliruan maka akan dikenakan sanksi sebesar 10 juta rupiah atau paling sedikit 1 juta rupiah. Pihak importir wajib melapor kepada Direktur Impor setiap bulan paling lama 15 bulan mengenai terlaksana atau tidaknya importir. Adapun prosedur dalam proses impor yaitu 1. Melakukan penyampaian pesanan kepada eksportir. 2. Menyarankan bank untuk membuka LC guna eksportir yang digunakan sebagai paying bank. 3. Persyaratan-persyaratan LC harus diselesaikan pada opening bank. 4. Mendapat informasi tibanya dokumen-dokumen pengapalan dari opening bank yang sebelumnya dikirim dari advising bank atau negosiasing bank. 5. Menyelesaikan persyaratan-persyaratan formulir impor dan perhitungan asuransi, bea masuk dan pajak. 6. Menyelesaikan setoran pajak, bea masuk dan lain-lain.
7. Menyelesaikan pembayaran dokumen-dokumen pengapalan kepada pihak opening bank sesuai ketentuan LC. 8. Melakukan penyerahan tanda bukti telah diselesaikannya formulir impor dan pelunasan pajak atau bea cukai yang telah disetujui dan disahkan oleh pihak bank kepada bea cukai. 9. Menyerahkan DO dan BL kepada pihak maskapai pelayaran untuk pengeluaran barang atau dengan perusahaan ekspedisi. 10. Jika terjadi kerusakan atau barang hilang, berhak mendapatkan klaim ganti rugi kepada pihak eksportir atau pihak maskapai asuransi. 11. Melakukan pelunasan wesel saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo apabila belum diselesaikan pihak bank. Prosedur ekspor dan impor menawarkan manfaat dan tujuan yang signifikan, juga ada sejumlah tantangan yang harus diatasi. Persyaratan dokumen yang rumit, biaya bea cukai, hambatan teknis, dan fluktuasi mata uang adalah beberapa di antaranya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perdagangan internasional.